rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al kalami zakiran. Kali ini sebelumnya kita sudah belajar tentang adab-adab sekarang kita masuk kepada bab daripada bab itikad atau aqaid. Itikad itu kepercayaan atau keyakinan yang kuat bahwasanya rukun Islam yang pertama itu adalah membaca dua kalimat syahadat tauhid, yaitu Allah, dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Rasul. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memahami soal-soal itikad atau kepercayaan dalam Islam, lebih baik terlebih dahulu dimaklumi istilah-istilah yang terpakai dalam lingkungan ini. Usuluddin artinya pokok agama. Ilmu usuluddin artinya ilmu pokok-pokok agama. Jadi di dalam ilmu usuluddin dibicarakan soal-soal itikad yang menjadi pokok bagi agama, yaitu kepercayaan itikad yang bertalian dengan ketuhanan atau ilahiyah. Berikutnya kepercayaan yang bertalian dengan kenabian, nubuwat. Selanjutnya kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal yang gaib, hari akhirat, surga, neraka, dan lain-lain. Selanjutnya dan lain-lain soal kepercayaan. Ilmu usuluddin kadang-kadang dinamai ilmu kalam, yakni kalam Tuhan, karena dalam ilmu ini banyak dibicarakan sifat-sifat Tuhan, diantaranya sifat kalam atau berkata. Ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu kalam dinamai mutakalimun atau mutakalimin. Ada juga orang menamai ilmu ini dengan ilmu tauhid, yakni ilmu keesaan Tuhan, karena yang banyak dibicarakan dalam ilmu ini ialah tentang keesaan Tuhan. Apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Arti ahlu sunnah ialah penganut sunnah Nabi, dan wal jamaah ialah penganut itikad sebagai itikad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum ahlu sunnah wal jamaah ialah kaum yang menganut itikad sebagai itikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Itikad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul secara terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu imam kita Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah, wafat di Basrah juga tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Mulanya beliau ini berpaham, sempat masuk kepada paham Mu'tazilah, namun beliau bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Beliau bertobat dan kembali kepada jalan ahlu sunnah wal jamaah yang beliau kumpulkan, yang terpencar-pencar tadi. Karena itu ada orang yang memberi nama kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah. Jamak dari Asy'ari dikaitkan kepada Imam Abul Hasan Al-Likli Al-Asy'ari tersebut. Beliau ini adalah keturunan dari Abu Musa Al-Asal, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhu.
Abu Mansur, Abu Musa Asy'ari. Beliau keturunan daripada sahabat Nabi tadi. Dalam kitab Ihtiyat Sadatul Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, yaitu kitab syarah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali pada jilid 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iza'u liqa ahlu sunnati fal ma'muradu bihi Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Apabila disebut kaum ahlu sunnah wal jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikuti rumusan atau paham Asy'ari dan paham Abu Mansur al-Maturidi. Jadi ada dua tokoh imam kita ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Siapakah beliau? Abu Mansur al-Maturidi adalah seorang ulama usuluddin juga yang paham dan itikadnya sama atau hampir sama, beda-beda tipis lah dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau wafat di sebuah desa bernama Maturidi, Samarkand, Asia Tengah pada tahun 330 Hijriah. Kemudian 9 tahun dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi tujuan Abu Hasan al-Asy'ari merumuskan sudah menjadi adat kebiasaan dalam dunia Islam bahwa hukum-hukum agama yang digali dari Al-Quran dan hadis oleh seorang imam, maka hukum itu dinamai mazhab. Hasil ijtihad Imam Hanafi dinamai mazhab Hanafi. Hasil ijtihad Imam Maliki dinamai mazhab Maliki. Hasil ijtihad Imam Syafi'i dinamai mazhab Syafi'i. Hasil ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal dinamai mazhab Hanbali. Nah, di Indonesia ini ada dua, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Syafi'i dipakai oleh organisasi NU dan para habaib, sedangkan mazhab Ahmad bin Hanbal itu diadopsi atau dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi saudara kita semua begitu. Firqah dalam Islam. Dalam sejarah Islam telah tercatat adanya firqah golongan lingkungan umat Islam yang antara sama lain bertentangan pahamnya secara tajam, yang sulit untuk diperdamaikan, apalagi untuk bersatu. Hal ini sudah menjadi fakta dalam sejarah yang tidak bisa diubah lagi, dan sudah menjadi ilmu pengetahuan yang termaktub dalam kitab agama, terutama dalam kitab-kitab usul. Barang siapa yang membaca kitab-kitab usuluddin akan menjumpai di dalamnya perkataan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, bukan Qadiriyah ya, Qadariyah. Kalau Qadiriyah itu tarekat sufi yang berada di bawah Ahlussunnah wal Jamaah. Tarekat sufi itu Qadariyah itu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus ada Zabariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Terus Mujassimah, Baiyah, Ahmadiyah, Wahabiyah, dan lain-lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'iz minkum min ba'di fasayara ila fa makassira alaikum bisunati wa sunnatil khulafa'il mahdina rasidina tamasakun biha wa udu alaiha bin nawazih." Maka bahwasanya siapa yang hidup lama di antaramu niscaya akan melihat perselisihan paham yang banyak. Ketika itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khalifah rasyidin yang diberi hidayah. Pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan geraham. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain. Lihat Sunan Abu Daud juz 4 halaman 201.
Tujuan hadis ini terang bahwa akan ada perselisihan paham dalam lingkungan umat Islam, dan bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh umat Islam ketika melihat perselisihan itu supaya berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kazabuna kulluhum jazaahum annahu nabi wa anna tamu nabina la nabiyya ba'di. Akan ada di lingkungan umatku 30 orang pembohong yang mendakwakan bahwa ia nabi. Saya adalah nabi penutup, tidak ada lagi nabi sesudahku. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihat Sahih Tirmidzi juz 9 halaman 63. Bersabda lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, khuruzu qaumu fi hirri zamani ahdatsu asnani sufaha ahlami yaquluna min qawli khairil bariyati la yuzawi ru'i manuhum hana jirahum yamruhuna min dini kama yamruku sahmu min naramiyati aynama laki tumuhum faqtuluhum. Akan keluar suatu kaum akhir zaman, orang-orang muda berpaham jelek. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairul bariyah. Artinya maksudnya firman-firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi. Iman mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagai meluncurnya anak panah dari busuknya. Kalau orang-orang ini berjumpa denganmu, lawanlah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lihat Fathul Bari juz 15 halaman 315. Terang dalam hadis ini bahwa akan ada Nabi sekumpulan orang-orang muda yang sok atau aksi mengeluarkan fatwa agama berdasarkan Quran dan hadis, tetapi keimanan mereka tipis sekali, dan bahkan keimanannya keluar dari dunia seperti keluarnya anak panah daripada busur, karena mereka bukan dari kolbu. Mereka hanya lipsing di mulut tapi bukan dari kolbu, sebagaimana orang-orang yang sudah bersih jiwa atau kolbunya mengikuti sunnah Rasulullah, itu tasawuf ma'rifatullah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifani min ummati laisha lahu ma fil islami nasibun marji'atu wal qadariyah. Ada dua firqah dari umatku yang pada hakikatnya mereka tidak sangkut paut dengan Islam, yaitu kaum Murji'ah dan kaum Qadariyah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kaum Murji'ah dan Qadariyah tak ada hubungannya dengan Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Dan sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin majusu wa juhusu haji li ummati jaina yaquluna laqad man mata minhum ala tashhadu jannajatahu wa man marido minhum fala tuduhum wa hum sayatu dajalli wa hatku ala Allahi hikum di dajalli. Dari Khusaifah radhiyallahu anhu, beliau bersabda Rasulullah SAW, bagi tiap-tiap umat ada majusinya, dan majusi umat saya ialah orang yang mengingkari takdir. Kalau mereka mati jangan dihadiri pemakamannya, dan kalau mereka sakit jangan dijenguk. Mereka adalah kelompok Dajjal. Memang Tuhan berhak untuk memasukkan mereka ke kelompok Dajjal.
Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Daud juz 4 halaman 222. Dan banyak sekali jelaskan daripada mari kita melihat hadis-hadis sahih ini dapat diambil kesimpulan Nabi Muhammad SAW mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dalam lingkungan umat Islam secara mukjizat, yaitu mengabarkan hal-hal yang akan terjadi. Kabar ini tentu diterima beliau dari Tuhan. Sesudah Nabi wafat akan ada perselisihan paham yang banyaknya sampai 73 paham atau itikad. Jika ada segolongan orang-orang muda pada akhir zaman yang seaksi mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran, tetapi keimanannya tidak melewati kerongkongannya. Yang keempat, ada dua golongan yang tidak sangkut paut dengan Islam, yaitu kaum Mu'tazili dan Qadiriyah. Yang kelima adalah ada 30 orang pembohong yang akan mendakwakan bahwa ia Nabi, padahal Nabi sesudah Nabi Muhammad tidak lagi, dan ada orang-orang kawarid yang paling jahat. Yang keenam di antara yang 73 golongan firqah itu ada satu yang benar, yaitu golongan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah Khalifatul Rasyidin. Yang ketujuh, mereka akan selalu mempertahankan kebenaran itikadnya sampai hari kiamat. Dan sekarang barang siapa yang meneliti sejarah perkembangan Islam sedari abad pertama, kedua, ketiga, dan sampai kepada zaman kita sekarang, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sudah nyata kebenarannya. Masya Allah. Nabi SAW sudah melihat dengan basirah ma'rifatullah beliau yang terkumpul di dadanya, kalbunya. Dalam kitab Bugyatul Mustarsidin karangan Mufti Syekh Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar yang dimasukkan dengan gelar Bahalawi pada halaman 398, cetakan Matba'ah Amin Abdul Majid Kairo 113 Hijriah, bahwa 72 firqah yang berpokok pada 7 firqah. Nah, ini wajibnya, yaitu satu, kaum Syiah, kaum yang berlebih-lebihan memuja Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka tidak mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Kaum Syiah ini kemudian berpecah menjadi 22 aliran. Yang kedua, kaum Khawarij, yaitu kaum yang berlebih-lebihan memuji Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Firqah ini berfatwa bahwa orang-orang membuat dosa besar menjadi kafir. Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20 aliran. Nah, kaum Khawarij ini ciri-cirinya membenci para habaib, dia tidak percaya ada keturunan Rasulullah, tidak percaya. Nah, ini ciri-cirinya kaum Khawarij. Yang ketiga, kaum Mu'tazilah, yaitu kaum yang berpaham bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahwa manusia membuat pekerjaannya sendiri, bahwa Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata dalam surga, bahwa orang yang mengajarkan dosa besar diletakkan di antara dua tempat, dan mi'raj Nabi Muhammad hanya dengan ruh saja, dan lain-lain. Kaum Mu'tazilah berpecah menjadi 20 aliran. Yang keempat, kaum Murji'ah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa membuat maksiat atau kedurhakan tidak memberi mudarat kalau sudah beriman, sebagaimana keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir. Astagfirullahaladzim. Yang kelima, kaum Nazariyah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan Tuhan, tapi mereka berpendapat bahwa sifat Tuhan tidak ada. Kaum Nazariyah pecah menjadi 3 aliran. Yang keenam, kaum Jabariyah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa manusia majbur, artinya tidak berdaya apa-apa, kasar, usaha tidak ada sama sekali. Jadi dia la haula wala quwata illa billah, tapi dia tidak mau berusaha. Kaum ini hanya satu aliran. Yang 7, kaum Musabihah, yaitu kaum yang memfatwakan bahwa ada keserupaan Tuhan dengan manusia, umpamanya bertangan, berkaki, duduk di kursi, naik tangga, turun tangga, dan lain-lain segalanya. Masya Allah. Astagfirullah.
Kaum ini hanya satu aliran saja. Jadi jumlahnya adalah 72 aliran. Kalau ditambahkan dengan satu aliran lagi dengan paham kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka cukuplah menjadi 73 firqah, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Demikian kitab Bughiyatul Mustarsidin. Mari kita lihat kepercayaan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mempercayai ada 50 itikad. Jadi 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz atau harus bagi Allah. Jadi 41 ditambah 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat harus bagi Rasul. Mari kita buka sesingkat-singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Ta'ala itu wujud. Wujud berarti ada. Yang kedua kidam. Artinya tidak berpermulaan. Selanjutnya baqa. Jadi Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya, abadi, tidak binasa. Yang keempat, mukhlafatuhu ta'ala lil hawadis. Artinya Tuhan berlainan dengan sekalian makhluk, mustahil ia serupa dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Artinya Tuhan berdiri sendiri, tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Mustahil kalau membutuhkan pertolongan orang lain. Yang keenam, wahdaniyah, yaitu esa, ahad. Yang ketujuh, kudrat, berkuasa. Kudrat itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. 8, iradat atau iradah, yaitu menetapkan sesuatu menurut kehendaknya, artinya berkehendak. 9, ilmu. Allah Ta'ala itu berilmu, mustahil bodoh. Yang ke-10, hayat, hidup, tidak pernah mati, dia itu hidup, hayat. Sama, mendengar, maha mendengar. 12, basar, melihat, maha melihat. Yang ke-13, kalam, berkata-kata, mustahil bisu. Yang ke-14, kaunuhu qadiran, artinya tetap selalu dalam keadaan berkuasa. Kaunuhu muridan, tetap dalam keadaan menghendaki. 16, kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman, artinya tetap selalu dalam keadaan tahu. Yang ke-17, kaunuhu hayyan, tetap selalu keadaan hidup. 18, kaunuhu sami'an, tetap dalam keadaan mendengar. Kaunuhun yang ke-19, kaunuhu basiran, tetap dalam keadaan melihat. Yang ke-20, kaunuhu mutakallim,
Tuhan tetap dalam keadaan berkata. Adapun yang mustahil bagi Allah adalah lawan-lawannya tadi. Yang mustahil, sifat yang mustahil itu adalah lawan daripada yang tadi. Sedangkan sifat Rasulullah adalah yang wajib 4, yaitu sidik, jujur. Yang kedua amanah. Yang ketiga, kita ulang, sidik itu artinya berkata benar atau jujur. Yang kedua amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga fatonah artinya cerdas. Yang keempat tablik artinya menyampaikan risalah agama Allah. Dan sifat mustahil itu yang tidak mungkin dimiliki Rasul ada 4 juga. Yang pertama kazib artinya dusta. Yang kedua hianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga baladah artinya bodoh. Yang keempat kitman artinya sembunyi. Nah, sedangkan satu sifat Allah Ta'ala, sifat jais atau wajib bagi Rasul itu adalah radul basirah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya. Ya makan, ya minum, ya haus, ya lapar, ya menikah. Demikian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya Allah Ta'ala itu adalah tanjih, kemahasucian, suci dari segala persangkaan hamba. Terus yang kedua, Allah Ta'ala itu laisa kamasdin syai'un, tidak bisa diserupakan apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.